warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam, habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ila akhiril ayyam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin muhtaramin wal mukarramin, silakan para alim, para ulama, para sahabat, para senantiasa kita harapkan fadilah dan berkah ilmunya. Segenap pengurus PKM Masjidul Yakin yang saya muliakan, wabil khusus hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini di masjid yang mulia ini. Pertama dan yang paling utama tentu saja mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Di penghujung tahun 2024 ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, baik lahir maupun batin, diberikan kekuatan iman, diberikan kekuatan untuk bisa konsisten dan beribadah kepadanya. Mudah-mudahan apa yang kita sudah laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai bagian dari amal soleh kita dan syukur kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam mari kita hadiahkan kepada baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'in, dan tentu saja umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa berkomitmen untuk menegakkan dan menghidupkan serta merealisasikan sunnah-sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Baik Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, kita akan membahas satu tema yang barangkali sangat populer, sangat familiar. Sehari-hari kita seringkali mendengar ini. Orang menyebutnya sebagai berkah. Kata berkah ini seringkali kita dengar hampir setiap hari. Tetapi barangkali perlu kita sampaikan, kita telaah, kita perdalam tentang pengertian berkah itu dan bagaimana kemudian realisasinya ataupun pengamalannya dan bagaimana cara mendapatkannya di dalam kehidupan kita. Al-Quran memberikan gambaran deskripsi tentang berkah ini dalam 32 kali pengulangan. Jadi kata berkah, barakah ya, itu terulang dengan berbagai derivasi, berbagai bentuk wazannya, timbangan katanya itu sebanyak 32 kali. Itu menunjukkan bahwa perhatian Al-Quran terhadap hal ini cukup besar. Apa definisi atau pengertian berkah yang berkali-kali diulang dalam Al-Quran itu bisa kita simpulkan ada dua. Yang pertama, berkah dimaknai sebagai segala sesuatu yang mantap. Jadi kalau orang suaranya mantap, berkah suaranya, duitnya mantap, berarti keberkahan dalam duitnya atau uangnya. Atau fisiknya kuat, energik, berarti dia memiliki kemantapan dalam sisi ini. Ini pengertian etimologi, kebahasaan. Itu tentu saja tidak bisa dijadikan landasan. Maka ada pengertian yang kedua. Yang namanya berkah adalah kebaikan yang melimpah. Jadi kalau ada orang baiknya itu nggak berhenti sampai luber, ibarat gelas itu terus saja mengalir sampai kemudian luber kemana-mana. Orang ini hidup bahkan setelah dia mati masih memberikan kebaikan kepada orang lain. Itu namanya berkah. Dan itu banyak kita lihat. Kiai saya di Wonosobo Mahmud Taha almarhum
itu bahkan setelah kematian beliau itu mensejahterakan satu masyarakat, ya, bahkan satu kabupaten. Jadi ketika beliau masih hidup, masyarakat sekitar pesantren itu menikmati kesejahteraan ekonomi. Karena apa? Beliau tidak mewajibkan, bahkan menganjurkan santrinya untuk tidak kos di tempat santri itu atau di pesantren itu. Jadi santrinya itu dianjurkan untuk membeli makanan di warung-warung yang didirikan oleh masyarakat. Jadi beliau enggan untuk mengelola makanan untuk santri itu dalam lingkungan pesantren, tapi justru dianjurkan untuk setiap kali waktu makan itu membeli makanan di masyarakat. Santrinya 2.000, 3.000 waktu itu, sekarang sudah 5.000-an. Beli semua di masyarakat. Bagaimana kemudian hasilnya? Subhanallah. Itu namanya kiai berkah untuk masyarakat. Di Jakarta banyak Pak kiai berkah, tapi untuk dirinya sendiri. Kiainya kaya raya, pakai mobil Rolls Royce katakan, Lamborghini, Ferrari gitu. Tapi masyarakat sekitarnya tetap aja miskin. Itu namanya bukan kebaikan yang melimpah. Yang melimpah itu hanya luber kemana-mana. Nah kalau kita punya ilmu, ilmunya kemudian luber kemana-mana, insya Allah ilmu yang berkah. Punya tenaganya kemudian dimanfaatkan oleh banyak orang, diberdayakan oleh banyak orang, berarti tenaga yang berkah. Otaknya yang cerdas, kemudian otak ini diberdayakan untuk kepentingan banyak orang, itu juga otak yang berkah. Intinya apa? Keberkahan itu adalah kebaikan yang melimpah, yang datang dari Allah tentu saja melalui kita. Apa yang kita miliki, yang diciptakan oleh Allah kepada kita, itulah kemudian kita berdayakan. Ini ciri-ciri keberkahan yang pertama. Tadi definisi. Yang kedua, aspek yang kedua, bukan hanya sekedar kebaikan yang melimpah, tapi beraneka ragam. Jadi karenanya bisa jadi ada orang, dalam satu orang itu berkahnya macam-macam. Tadi itu ada yang ilmunya berkah, tenaganya berkah, otaknya berkah, karena dia semuanya punya. Tapi ada orang barangkali hanya punya satu. Itu namanya juga dia memiliki aspek keberkahan. Karena apa? Allah sengaja ciptakan kebaikan yang melimpah itu bukan dalam satu macam, satu jenis. Supaya apa? Saling melengkapi. Iya kan? Kalau semua orang duitnya luber kemana-mana, nggak ada orang miskin, terus masjid ini nggak jadi-jadi. Karena semua orang ketika disuruh muli kagak mau, duit gua banyak kagak mau muli. Akhirnya apa? Masjid Istiqlal juga nggak jadi, Monas juga nggak jadi, IKN bubar, gitu kan? Jadi bisa jadi orang ini berkahnya di harta, tapi orang lain berkahnya bukan di harta, tapi apa? Tenaganya. Ada orang duitnya banyak, tapi ngangkat gelas aja nggak kuat karena stroke Pak. Tapi ada orang duitnya, ngutangnya banyak, bukan duitnya banyak, ngutangnya yang banyak, tapi tenaganya luar biasa. Dia nggak pernah mengalami rasa sakit, sehat terus. Berarti keberkahan dari sisi tenaga. Ada orang bisa jadi berkahnya melalui anaknya. Anaknya yang membawa berkah kepada orang tuanya. Dan ini banyak. Saya kebetulan jadi pembina tilawatul Quran LPTQ di DKI Jakarta. Itu kemarin dua musabaqah ini saya membina satu orang anak usianya 12 tahun. 12 tahun hafal Quran 30 juz lancar, bacanya kayak tadi itu, kayak saya baca pelan, tartil lancar, nggak ada sama sekali salahnya. Ya, kalau baca itu semua orang bisa Pak. Tapi begitu dites pelan sedikit langsung hilang semua. Itu makanya Al-Quran mengatakan waratil Quran tartilan situ. Baca Quran yang bagus itu tartil, karena kalau tartil itu bukan hanya enak didengar, tapi juga kalau dihafal, hafalannya kuat. Coba kalau baca satu juz cuma 10 menit, yang bilang sampai bingung, begitu ditanya satu kali hilang, udah gelagapan kemana-mana.
Nah ini anak ini 12 tahun, 9 tahun sudah hafal Quran, lancar dan istiqomah yang luar biasa. Saya sering kali lihat dia tuh nangis. Saya nggak bisa seperti dia. Dia itu bisa setiap hari 5 juz membaca dengan hafalan, disimak oleh ibunya. Wajib sehari 5 juz, 1 minggu khatam. Dan ibunya nongkrongin dia dimanapun. Bahkan ketika kita berangkat kemarin ke Kalimantan Timur, teman-temannya yang lain pada main, dia masih 12 tahun loh, masih anak kecil. Teman-teman yang lain nunggu di bandara pada main, dia simakan sama ibunya di pojok. Karena apa? Target 5 juz sehari, tidak boleh tidak. Saya nanya, nah namanya Muhammad Zaki, kamu sempat main nggak? Main dikit doang. Kamu bahagia nggak? Bahagia. Nyatanya orang anaknya tambah ganteng, tambah putih, berseri-seri. Berarti dia bahagia dengan Al-Quran. Sementara anak yang lain bahagia dengan main dengan tidur. Ya. Wah, apa kemudian yang didapatkan oleh orang tuanya? Orang tuanya diangkat derajatnya. Dia pernah di Kuwait atau kemana, internasional. Orang tuanya ikut gratis. Ke nasional, orang tuanya diikutkan karena anak kecil harus didampingi, gratis juga, difasilitasi oleh negara, minimal oleh provinsi DKI. Ya, anak yang ditenteng, orang tua yang ditenteng, yang digendong oleh anaknya. Makanya kalau didik anak yang benar, insya Allah orang tua nggak usah kita berpikir saya nanti didik anak mau dapat apa. Otomatis itu kalau kita ikhlas, kita terus berkomitmen konsisten, itu anak itu akan memberkahi kita. Ada juga orang tua yang memberkahi anaknya. Saya juga pernah cerita kan, Gus Tasim, Dr. Muqtasim Billah sekarang menjadi pengasuh pesantren Pandanaran di Yogyakarta, pesantren tahfidz yang terbesar, salah satu yang terbesar di Jawa, santrinya ribuan. Itu beliau cerita, kira-kira beliau hafal Quran berapa lama Pak? Menghafal Al-Quran berapa lama? Banyak yang nggak percaya, tapi saya percaya karena beliau senior saya dulu di PTI, sama-sama belajar Al-Quran di sana. Apa? Beliau cerita, saya menghafal Al-Quran 40 hari, khatam dan lancar sampai sekarang. 40 hari Pak. Bapak 40 hari apa lama? Kuliahnya nggak cuma bat nggak selesai. Jadi imam, inna anzalnahu fi lailatul qadr, makmum lailatul. Ya, Bapak adraka ma lailatul qadr. Lailatul salah dulu ya. Akhirnya bubar ya. Ya memang salah dari awal, yang kedua juga salah. Ya, biasanya orang menghafal Quran itu bertahun-tahun. Ya. Saya prosesnya dari aliyah, tapi di pesantrennya alhamdulillah 1 tahun. Dan tetap ada tahunnya di situ, 40 hari. Apa yang beliau ceritakan? Kok bisa seperti itu? Beliau meyakini bahwa itu karena dia atau bapaknya, Kiai Haji Mufid Mas'ud itu, Mbah Mufid almarhum, yang punya pesantren, yang mendirikan, merintis pesantrennya Pandanaran itu. Riyadhahnya itu, kata Gus Tasim itu, subhanallah, dia atau bapak saya itu untuk anak-anaknya itu luar biasa. Dan saya bisa mendapatkan keberkahan dari dia atau bapak saya itu. Jadi artinya apa? Semuanya beraneka ragam Pak. Bisa saja ada orang yang istiqomah ya, sehari cuma baca 1 halaman Al-Quran, tapi bacaannya itu istiqomah, konsisten sampai dia mati. Itu ada cerita dari istri saya, kebetulan ada muridnya di rumah, murid ibu-ibu ya. Kan kalau kita buka majlis ibu-ibu juga, anak-anak remaja juga di rumah itu. Apa? Ya, ini sebagai motivasi bagi kita semua. Jadi neneknya dia itu, ketika dia masih kecil, dia cerita, saya itu punya nenek. Nenek saya itu almarhumah sekarang, itu suka banget ngaji. Ya. Saya akhirnya lupa, jadi cucunya ini lupa. Tapi dia sehari-hari ngajinya itu aja, karena bisanya cuma itu Pak. Ya kayak kita, bisanya cuma kuliah sama kulbu, biarin aja. Mari pulang tahun saya paling kuliah, yang kedua kulbu, udah nggak apa-apa. Jadi dijuluki imam kuliah sama kulbu, nggak masalah. Tapi konsisten, istiqomah. Ya. Dia membaca itu setiap hari, setiap saat
suka banget sama ayat ini. Ya. Yang terbatas agak banyak. Ya. Apa kemudian keajaiban yang Allah ciptakan? Jadi ketika dia meninggal, ini judulnya cerita. Ketika dia meninggal, itu di kamarnya, itu ada cahaya. Ternyata begitu dilihat, itu tulisan ayat Al-Quran yang biasa anaknya dibaca. Kelihatan itu di kamarnya itu. Ya. Ayat Al-Quran yang dibaca itu terlihat mengiringi kematian sang nenek. Bau kamarnya katanya harum banget. Ini hanya suka 1-2 ayat saja, tapi istiqomah. Demen banget sama ini, mendapatkan keberkahan. Karena kemudian keberkahan yang paling tinggi dalam banyak ayat Al-Quran itu adalah Al-Quran. Tabarakalladzii nazzala al-Qur'an wa hadzal kitabun anzalnahu mubarakun. Itu berkali-kali Al-Quran disebut sebagai keberkahan. Maka kalau keberkahan itu beraneka ragam macamnya, ya, keberkahan tertinggi yang paling puncak itu adalah keberkahan Al-Quran. Nah, ini contoh yang saya sampaikan tadi itu. Dan banyak sekali orang-orang yang konsisten berkomitmen. Saya punya guru yang ngajar di tempat saya. Ya, dia tamat S1 saja, S1. Saya kan S3, tamat S1. Istiqomah ngajar Al-Quran, abatasa, pakai qiraati. Kemana-mana dia ngajar, tapi tidak pernah sama sekali mengeluh. Ini yang hebat saya itu, hujan-hujan datang. Istiqomah, setiap kali dia mengatakan saya akan ngajar jam sekian, pasti datang jam sekian. Apa kemudian hasil dari itu? Di dunia saya bisa melihat rumahnya sekarang 3, saya juga itu 1. Sampai sekarang belum lunas, 3 tahun lagi baru lunas. Dia sudah punya rumah tingkat, mobilnya lebih baru dari mobil saya. Apa rahasianya? Dia tidak pernah mengeluh, istiqomah, konsisten. Walaupun yang diajarnya abatasa. Ya kan qiraat tahu sendiri kan ciri-ciri tadi. Nah, kalau saya ngajarnya ngajar yang begini, ngajar isi yang lebih keren gitu. Tapi keberkahan itu ya, bisa beraneka ragam. Jadi karenanya kita mengambil sisi-sisi yang beraneka ragam itu, apa yang bisa kita dapatkan? Ya. Kalau memang kita bisanya dari profesi kita sebagai pedagang, cobalah ambil keberkahan dalam dagangan Anda. Caranya apa? Jujur berdagang, cari dagangan-dagangan yang terbaik. Ketika ada cacat, sampaikan kepada pembeli. Itu pasti dagang akan mendatangkan berkah. Orang yang ini yang istiqomah di masjid, ini yang saya lihat ada dari jemaah tabligh barangkali. Ambil sisi keberkahan di masjid-masjid itu. Ya. Karena memang masjid adalah tempat yang memberkahi. Ya. Mau kayak apapun dibandingkan sholat di rumah mau beribu-ribu rakaat tidak ada nilainya dibandingkan dengan sholat di masjid. Nilainya jauh. Ya. Nah ini semua orang bisa mengambil itu. Ya. Tidak dibatasi. Allah Subhanahu Wa Taala tidak membatasi. Ya. Jadi karena tidak bisa ngeles, saya nggak bisa Pak. Bisanya apa? Saya bisanya jujur Pak. Saya alhamdulillah nggak pernah bohong. Itu istiqomah. Insya Allah itu akan membawa berkah, membawa kebaikan yang melimpah itu. Saya bisanya otak saya kan agak sedikit-sedikit di bawah standar Pak. Tapi tenaga saya gunakan tenaga. Saya tenaganya juga lemah, tapi insya Allah kalau sekedar rembuk-rembuk musyawarah saya punya ide gagasannya. Jadi semua orang punya kesempatan. Karena berkah tadi pengertian aspek yang kedua adalah beraneka ragam. Nah yang ketiga ini yang lebih penting daripada apa yang saya sampaikan tadi, berkesinambungan. Terus menerus. Artinya apa? Bahwa orang dianggap berkah hidupnya ketika dia melaksanakan kebaikan, dan kebaikan itu melimpah sedemikian rupa dalam bentuk apapun, dan itu dilakukan terus menerus sepanjang hidup. Makanya Rasulullah kan dalam sebuah hadis beliau menyatakan beliau tidak begitu menyukai orang yang amalnya banyak tapi tidak konsisten. Yang beliau paling sukai adalah amal walaupun sedikit tapi istiqamah. Karena istiqamah itulah, saya pernah menyampaikan al-istiqamah menurut ulama ya,
pepatah Arab mengatakan al-istiqamatul khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Bahkan keramat kalah, keramat orang di Indonesia bilang keramat, karamah itu kemuliaan. Itu kalah, karena apa? Begitu orang istiqamah bukan dari 1000, mungkin 1 triliun kemuliaan yang dia dapatkan. Maka kalau kemudian ada orang istiqamah yang sholat subuh di masjid, walaupun tidak tahajud misalnya. Ini kan saya pernah sampaikan juga, ada seorang sahabat diumumkan di hadapan Rasulullah, di hadapan para sahabat. Ini calon penghuni surga. Diumumkan di hadapan sahabat. Ini sahabat biasa tidak dikenal sebagaimana sahabat-sahabat besar. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud penasaran, nginep di rumah beliau 3 hari, pengen tahu apa sih amalnya. Kok sampai Rasulullah kemudian mengumumkan orang ini sebagai calon penghuni surga. Di dunia sudah dijamin, bagaimana nanti di akhirat. Tapi kalau orang sekarang dijamin kayak gitu langsung, udah dijamin masuk surga ini, dukung langsung dipuas-puasin, ya. Maksudnya dipuas-puasin, kan udah dijamin surga ya. Orang sekarang begitu, ya, beda gitu kan. Nah, sahabat ini ya, kok sampai kemudian Rasulullah menyampaikan kepada sahabat yang lain, diumumkan di depan mereka bahwa ini calon penghuni surga. Maka kemudian diteliti oleh Abdullah bin Mas'ud. Ternyata amalnya biasa saja, sholatnya juga sholatnya biasa, rawatib, kemudian tidak ada tahajud, duhanya juga sekedarnya, baca Qurannya juga tidak sebanyak Abdullah bin Mas'ud. Tapi kenapa ya? Begitu mau pulang, akhirnya sahabatnya menyampaikan, wahai sahabatku Abdullah bin Mas'ud, mungkin Anda heran, amal saya biasa, tapi Rasulullah mengumumkan saya calon penghuni surga. Tentu saja Anda heran. Iya, saya heran kenapa Anda bisa seperti itu. Padahal amalnya biasa-biasa saja menurut saya. Ini juga namanya tadi beraneka ragam. Jadi keberkahan bisa diambil dari sisi apa, kata sahabat ini. Ketahuilah wahai sahabatku, saya memang amalnya tidak sementereng Anda, tapi alhamdulillah selama itu saya tidak pernah marah, saya tidak pernah benci, saya tidak pernah iri, saya tidak pernah dengki, saya tidak pernah ria, saya tidak pernah takabur. Hati saya bersih dari penyakit-penyakit hati. Wah, ini berarti orang ini memang amalnya secara zahir kurang, tapi amal batinnya ini paling tinggi, Pak, level yang paling tinggi. Orang kalau nggak pernah marah, selalu memaafkan, senyum terus, nggak pernah jutek, ya kan, nggak pernah dendam, nggak pernah iri, nggak pernah hasud, nggak pernah takabur, nggak pernah merasa hebat, ujub dan seterusnya. Itu orang yang luar biasa levelnya. Berarti orang ini disebut dalam Al-Quran yang saya baca tadi, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Orang-orang yang hatinya, jiwanya dibersihkan oleh Allah dari penyakit-penyakit. Karena sumber penyakit di dunia ini bukan dari badan kita, dari sini. Sumber malapetaka ya, itu dari sini ya. Nah, ketika orang kemudian berhasil mensterilkan hatinya dari penyakit-penyakit itu, nah ini kan jelas ya. Maka ini pun bisa diambil berkahnya. Misalnya apa? Kita tidak pernah marah sama orang, tidak pernah berbicara dengan nada tinggi. Mungkin terlepas dari suka atau tidak suka ya, dengan Prof. Nasaruddin, karena beliau atasan saya di PTI. Salah satu yang sering kali saya sampaikan, dan itu pelajaran bagi saya, adalah apa? Beliau itu tidak pernah marah. Selama saya berapa tahun dari 2008 ya sampai sekarang, saya kan bawahan beliau langsung kan, sebagai dekan, beliau rektor. Itu nggak pernah marah, Pak. Jadi beliau kalau marah itu diam saja, nggak pernah mengucapkan. Dan ketika melampiaskan pun nadanya datang. Padahal dia orang Sulawesi. Makanya seringkali ada ungkapan, Anda itu sebenarnya orang Sulawesi apa orang Solo gitu. Lebih halus daripada orang Solo. Nadanya datang terus. Mukanya juga ketika mengungkapkan apapun datang. Itu yang saya kemudian pelajari, barangkali karena itulah kemudian
diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu adalah bisa jadi orang kalau melihat orang nggak pernah marah, ya. Orang senantiasa memaafkan, nggak pernah jutek, ya. Senyum terus sama orang siapapun itu. Lah masa iya rezekinya akan mampet? Gak mungkin. Ya. Orang itu ya memberikan sesuatu, termasuk juga tender, ya, termasuk juga jadwal khotbah, jadwal pengajian. Itu kan salah satunya karena apa? Ustadznya tuh nggak jutek. Gitu. Penjual aja kalau jutek itu yang beli malas. Kalau sana udah mikir, waduh ini penjualnya juteknya minta ampun, cantik sih cantik, tapi juteknya minta ampun gitu kan. Ogah kan. Ya coba makanya anak-anak bapak yang putri-putri, tolong jangan jutek-jutek, ya. Nanti gak laku-laku gitu ya. Karena kalau cantik jutek di waduh, lagi mikir juga. Saya baru 1 tahun sama dia stroke gitu ya. Tiap hari dibentak-bentak terus gitu kan. Nah ini, jadi dari sisi ini tadi saya sampaikan ya, ternyata apa? Keberkahan itu luar biasa ya. Bisa kita capai dalam berbagai sisi tadi itu, dalam kehidupan kita, profesi apapun. Nggak bisa kemudian orang les ya. Saya nggak bisa karena saya tidak ada di masjid. Tidak harus di masjid, keberkahan bisa di tempat sampah ya. Orang yang menjadi pegawai pengeruk sampah ya. Tapi kemudian dia niati qiyamul lail. Jam 2 malam orang lain pada qiyamul lail, dia bersihin sampah. Itu saya yakin pahalanya tidak kalah dengan orang yang qiyamul lail di masjid. Karena apa? Itu dia tugasnya tugas menyehatkan masyarakat, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Wah itu subhanallah. Saya juga sering kali sampaikan, yang jadi masinis, yang jadi pilot, jangan Anda berkecil hati. Ketika orang lain tahajud, Anda jam 1 malam terbang dari satu tempat ke tempat yang lain. Niatkan itu selagi Anda berkomitmen terhadap Allah. Nah, insya Allah tidak kalah. Itu pun bisa diambil berkahnya. Ada juga orang dapat berkah dari pekerjaannya, dari aktivitas yang sederhana. Senior saya juga di PTG, Profesor Dr. Muhammad Darwis Udin, mungkin ada yang pernah ketemu dengan beliau. Prof. Darwis ya, itu dia di Direktur Pasca Sarjana di PTG. Itu seringkali cerita kemana-mana untuk menyampaikan kepada siapapun, jangan pernah menyepelekan hal-hal yang kecil, karena justru bisa jadi yang kecil itu menjadikan Anda besar. Itu beliau apa? Ketika di pesantren di Asadiyah di Sengkang sana di Sulawesi, beliau seringkali cerita, saya tugas saya di pesantren di samping belajar, tugas utama saya yang kedua adalah menjaga sendalnya kiai saya. Jadi spesialis menjaga sendal, Pak. Jadi tugas saya itu menjaga sendal kiai saya. Sendal itu tempatnya di mana, Pak? Di kaki yang paling bawah ya, bahkan injak-injak kotoran. Derajat sendal itu paling bawah, diinjak-injak, tapi dia nggak pernah marah, justru bangga. Ya, semakin diinjak semakin bangga. Justru dia akan menangis ketika tidak diinjak-injak sama orang. Nah, makanya kita belajar ikhlas dari sendal juga gitu. Jangan sepelekan sendal ini. Ya. Jadi tugas saya jaga sendal kiai. Kemanapun, ya, termasuk ketika beliau pergi, saya jadi asisten beliau, ya, jagain sendal beliau. Pokoknya saya simpan, kalau nggak saya bawa plastik, pokoknya sandal itu nggak boleh sama sekali lepas dari pengawasan saya. Dan beliau kemudian cerita kemana-mana. Saya yakin karena khidmat saya kepada kiai saya itu, jadi berjaga sendal. Dulu saya posisinya jaga sendal, satu benda yang ada di posisi yang paling bawah. Sekarang wasilah saya khidmat kepada kiai saya itu, saya jadi seorang profesor, ya, level keilmuan yang paling tinggi, dari yang paling rendah menuju yang paling tinggi. Beliau cerita, saya juga gak jamin ketika saya khidmat sama guru saya gak seperti itu, ya, saya bisa sampai ke level ini. Ya memang begitu, Pak. Banyak cerita itu. Saya punya teman sekarang jadi kiai besar di Kalimantan, Pak. Kelakuan dia itu subhanallah, nakalnya minta ampun. Kalau subuh, Pak, seringkali dibangunin, pindah ke atap tidurnya, Pak. Nakalnya minta ampun. Tapi khidmat sama kiainya luar biasa. Kalau khidmat sama kiai urusan Pak Kiai, ya, itu dia nggak
nawar-nawar, lagi apapun, panggil, Wasmudin, namanya Wasmudin, panggil. Sekarang jadi kiai. Pas ketemu di sana sama teman-teman, jangan ajak teman-teman yang satu angkatan ya, malu saya. Dan jangan ceritakan kepada santri-santri saya bahwa saya waktu di pesantren belinya minta ampun ya. Sering kali sholat subuh sholatnya di atap gitu ya. Kalau pindah gitu. Ini cerita-cerita kayak begini banyak sekali. Bahwa terkadang kebaikan yang melimpah itu didapatkan dari hal-hal yang sederhana. Dari cerita kehidupan kita ya. Yang bisa jadi setiap orang bisa bermacam-macam. Tapi muaranya satu, mendapatkan kebaikan yang melimpah dengan melalui apa saja. Apalagi yang ini tadi kebaikan majelis ilmu kayak begini. Kenapa saya betah? Ya, saya lumayan jauh rumahnya di Gunung Sindur. Ya, kalau pagi-pagi setengah jam nyampe, tapi kalau siang kan bisa 1 jam setengah. Jauh ya, jauh iya. Tapi kok rasa dekat? Karena saya sudah mendapatkan yang menurut saya itu kebaikan yang begitu melimpah dari majelis-majelis ilmu yang saya bina ini. Kalau urusan amplopnya kecil dibandingkan dengan amplop yang ada di gedung DPR sana, nggak ada apa-apanya. Ya. Tapi ya, keberkahan yang didapatkan dari hal seperti ini saya tidak bisa gambarkan, tidak bisa deskripsikan, dan mungkin juga yang hadir di sini sama. Kenapa bela-belain setiap Sabtu atau Ahad? Saya juga ingin menggambarkan berkahnya majelis ilmu. Itu ada seorang di kampung istri saya namanya Pak Jari. Pak Jari ini orang yang sederhana, cenderung miskin. Ilmunya nggak ada, cenderung bodoh gitu. Tapi alhamdulillah tidak on gitu. Ya. Ngajinya, Fatihahnya aja yang benar. Begitu masuk surat-surat panjang pendeknya udah. Yang penting pura-pura dengar gitu aja. Yang penting selesai gitu kan. Jadi imam. Ya. Karena Fatihahnya sudah benar. Ya. Di depan rumah mertua itu ada musola wakaf dari nenek dan mertua itu. Dia jadi imam maghrib. Khusus maghrib, isaknya mertua, subuhnya orang lain. Karena kalau saya pulang, misalnya saya isak nanti mertua. Nah itu Pak Jari ini, subhanallah, pernah saya cerita udah lama sekali. Karena ada tema berkah ini. Jadi beliau itu yang saya masih ingat setiap saya pulang, saya kan karena studi juga ya lama di Mesir kan. Kalau pulang pasti dia nemuin paling awal. Saya di Jakarta kan udah pulang kampung, dia pasti nemuin saya padahal udah sepuh. Ya. Itu yang saya ingat sampai sekarang. Beliau itu orang yang sangat humble, sangat ramah. Dan beliau merasa sekalipun tua tapi ilmunya muda sehingga kemudian kepada yang ilmunya tua beliau begitu menghormati dan menghargai. Suatu waktu ya, beliau jadi imam sholat maghrib seperti biasa. Sholat maghrib ya, rakaat pertama selesai, rakaat kedua Pak, baru wa'il maghdubi 'alaihim waladdallin selesai baca Al-Fatihah, langsung sujud. Tidak pakai ruku, tidak langsung sujud. Makmumnya bingung, tapi karena imamnya sujud, makmum harus ikut apa ya? Nggak boleh. Ya, pokoknya imam harus diikuti. Makanya imam juga harus benar. Makmum juga jangan ngeyel. Salah ini imamnya, saya nggak mau ikut ya. Ya, itu bubar semua ya. Imamnya ngawur, makmumnya ngeyel, bubar itu negara itu. Ya. Alhamdulillah orang Indonesia enggak ya. Kadang-kadang pemimpinnya yang ngawur, tapi jamaahnya, ya masyarakatnya, subhanallah, banyak semua, taat semua, sehingga Indonesia masih ada, eksis sampai sekarang, masih mendapatkan itu Allah amin ya, karena rakyatnya yang masih baik-baik. Ya. Nah kita kembali, jadi begitu sujud, ya kan orang pada bingung, akhirnya ikut sujud semua. Persoalannya adalah sujudnya nggak biasa. Begitu sujud 1 menit 2 menit, kalau saya kan paling subhanallah 5 kali tadi ukurannya 5 kali subhanallah 5 kali kan. Saya takut kalau 11 kali sholat subuh nggak bangun-bangun bapak-bapaknya, termasuk imamnya gitu ya. Sujud 11 kali subhanallah ya, 14an tidur gitu ya. Gak salah apa lah gitu kan. Nah ini ya, begitu sujud nggak bangun-bangun. 1 menit 2 menit 5 menit itu sampai 5 menit. Akhirnya ada yang bangun. Bangun, saya kok curiga. Jangan-jangan Pak Jani. Begitu dipegang, tangannya dipegang lehernya Pak.
Semua orang muncul, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah meninggal, meninggal dalam keadaan sujud, ya, dalam keadaan sholat kayak tidak ada gerakan apapun. Orang biasanya kalau mati itu ngelokor paling kayak gitu ya. Apalagi yang jahat yang banyak masuk itu bukan. Saya pernah lihat Pak dulu masuk kena COVID Pak. Samping saya mati gelubak-gelubuk kayak orang yang berbusa, ada yang kena betul langsung mati gitu, belalak matanya ya Allah. Ya. Ini orang mati dalam keadaan sujud tenang banget. Ya. Orang di situ geger kan ya. Satu geger karena mati mendadak, tapi yang lain kemudian ya Allah Pak Jari matinya kok enak banget gitu ya. Tenang begitu lagi sujud lagi. Jadi dia buru-buru sujud karena pengen mati dalam keadaan sujud gitu. Sudah gak kuat barangkali Pak ya. Untuk sujud aja deh. Sujud adalah posisi di mana seorang hamba dengan Allah itu adalah posisi paling dekat. Tidak ada yang lebih dekat daripada posisi. Ya. Akhirnya orang mencari-cari sebenarnya Pak Jari itu apa sih rahasia? Kok bisa begitu? Ternyata Pak, di samping silaturahimnya itu yang kedua, beliau itu kalau ada pengajian dimanapun di tempat itu, di tempat desa saya termasuk di kabupaten bahkan di kabupaten Kendal itu beliau senantiasa hadir, nggak pernah telat, pakai sepeda 5 kilo pun beliau kayu itu sepedanya. Dan yang kedua beliau ahli sholat sama masjid di musola. Jadi apa? Majelis ilmu, majelis zikir itu bisa menjadi wasilah hidup. Ya. Allah memperlihatkan betapa yang seperti itu. Kelihatannya orangnya tidak ada yang rekan, nggak ada yang menghitung kapasitasnya karena ilmunya nggak ada, harta juga nggak ada, tampang sudah tua, ya. Nggak ada gadis yang tertarik gitu. Tapi subhanallah Allah memperlihatkan betapa seseorang dengan hal-hal seperti itu. Tadi saya sampaikan majelis ilmu itu salah satu wasilah kita. Nah, inilah barangkali pengertian daripada berkah, yaitu kebaikan yang melimpah, beraneka-ragam dan berkesinambungan. Itu definisi yang komprehensif. Nah, sekarang bagaimana ciri-ciri keberkahan itu? Keberkahan kan semua dari Allah Pak ya, kebaikan melimpah. Nah, tapi bisa didapatkan oleh kita dengan berbagai cara tadi saya sampaikan. Ada juga situasi dan kondisi ketika misalnya orang itu ingin mendapatkan keberkahan, bisa diambil wasilahnya dari tempat. Tempat ada yang memberkahi, ada yang tidak. Tempat yang memberkahi apa? Ya, tempat untuk ibadah, masjid contohnya. Tempat yang memberkahi apa? Rumah orang yang setiap harinya tadarus Al-Quran, yang setiap hari mulutnya itu ya basah oleh kalimat-kalimat zikir, sholawat kepada Nabi. Itu rumah yang berkah. Maka disebut anzilni munzalan mubarakah. Doa itu kan, jadilah rumah kami, rumahku rumah yang memberkahi. Ya karena memang ada rumah yang memberkahi, ada yang tidak. Rumah yang memberkahi contohnya lagi apa? Tamunya banyak, makan semua lagi, gratis gitu kan. Tapi apa? Gantinya lebih banyak. Makanya di pesantren itu Pak, ya, tradisinya setiap ada tamu pasti suruh makan. Kadang-kadang juga ada yang ngomong orang yang mau makan, silahkan nggak apa-apa. Padahal nggak ada santrinya di situ, nggak ada anaknya di situ pengen makan aja makan. Nggak ada hitung-hitungan. Karena apa? Di situ pasti keberkahan akan datang. Karena datangnya tamu. Anak-anak kecil yang suka menginap rumah kita Pak, jangan diusir-usir. Itu anak kecil itu malaikat-malaikat yang Allah kirimkan ke rumah kita. Makanya salah satu thariqahnya, nah kalian bisa dikasih pencipta kiroati. Dan juga gurunya bapak saya, dan saya pernah diajak ke beliau itu, namanya Mbah Nur di Walaksana dulu di Pemalang, sudah lama sekali, sudah almarhum. Itu seringkali menyampaikan ya, kepada yang datang, ya, kamu kalau pengen rumahnya berkah, buka majelis ngaji, majelis ilmu untuk anak-anak. Karena anak-anak yang datang ke rumah kita itu malaikat-malaikat Allah yang dikirim. Jadi kalau rumah kok disenangi sama anak-anak, berarti rumahnya mau berkah. Jangan usir-usir mereka. Kadang-kadang memang dan anak-anak Pak. Saya itu pot bunga itu berkali-kali ditendang sama anak-anak main bola di depan habis ngaji main bola. Dia jablok datang
mobil saya pernah juga penyok itu. Ya. Marah sih, marah sebentar aja ya, marah dalam hati, namanya juga anak-anak ya. Ya. Itu berkali-kali gitu. Tapi saya sampaikan kepada istri saya, namanya anak-anak. Ya. Kalau kita kemudian hati kita legowo ikhlas, itu coba dan ternyata betul. Kita kembali. Ya. Nah, keberkahan Allah itu dari tempat, bisa juga dari waktu. Ya. Kan Allah ciptakan waktu, ya, ada kekhususannya. Makanya ada waktu yang lebih memberkahi waktu apa? Seperti malam. Berbeda dengan waktu siang, ya kan? Antara adzan dan iqamah setelah selesai sholat, ya kan? Itu waktu-waktu tertentu yang Allah pilih. Jadi karena ketika orang memilih waktu untuk mendapatkan keberkahan, kebaikan yang lebih banyak, yaitu memang ada dalilnya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran di malam yang memberkahi. Tempat alladzi barakna haulahu, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, tempat yang memberkahi. Ya kan? Dalam surah Al-Isra. Banyak ya ayat-ayat yang menunjukkan itu. Maka saya seringkali sampaikan, kalau ada orang pengen ziarah Wali Songo mendapatkan berkah, ada dalilnya kok. Yang penting tidak minta sama yang mati, mintanya tetap sama Allah. Tempatnya hanya kita ingin keberkahannya saja. Loh, saya ketika di Mesir itu hampir semua makam-makam para aulia dan juga para alimah ya, di sana kan kumpul semua. Imam Lais, kemudian Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i, termasuk Imam Syafi'i sendiri. Itu kan di sana semua. Ya. Nah itu ketika kita datang sana nggak masalah. Yang terpenting jangan sampai minta di kuburan itu untuk orang yang mati, itu nggak boleh. Tapi untuk mendapatkan keberkahan dari tempat. Ya kenapa ada raudhah? Kenapa ada raudhah? Karena ada Nabi di situ. Betul. Ya berarti tempat muntazam misalnya. Kenapa Masjidil Haram berbeda dengan masjid yang lain? Karena tempat. Termasuk juga tempatnya Nabi Musa disebut dalam Al-Quran, innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Al-Wadil Muqaddas ya, yaitu apa? Jurang ataupun ngarai yang disucikan. Disucikan karena apa? Di situ ada wahyu Allah yang turun. Jadi ada tempat-tempat tertentu yang memang berbeda. Karena janganlah kemudian langsung begitu datang ke tempat itu langsung disyirikkan, dimusyrikkan, dibid'ahkan. Ini terlalu radikal, terlalu ekstrim. Yang penting niat kita luruskan. Kita luruskan niat kemudian sampai ke sana. Nah tadi tempat, waktu, dan yang ketiga yang paling penting ini orangnya yang memberkahi. Makanya naumul alim khairun min ibadatil jahil, kata ulama. Tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh. Kenapa? Orang alim tidurnya pakai ilmu, orang bodoh sholatnya nggak pakai ilmu. Ya beda kelas lah. Bahkan iblis pernah lewat lari ya, kemudian mendekati orang sholat. Lihat orang tidur malah kabur. Dekati orang sholat, goda orang sholat. Ditanya iblis, kamu kok malah godain orang sholat, takut sama orang mati, orang tidur. Itu yang tidur orang alim, pakai ilmu dia tidurnya. Ini orang sholatnya kosong, nggak ada mutunya sama sekali. Maka saya nggak ada takut-takutnya. Maka kita kalau ingin memberkahi, ingin mendapatkan limpahan kebaikan, maka tingkatkan kualitas kita, ya, ilmu kita, itu maksud tadi hati dan jiwa kita. Orang yang mukhlis, orang yang jiwanya bersih, ya, melakukan satu aktivitas walaupun sederhana, itu beda nilainya dengan orang yang beramal sebanyak apapun, tapi apa? Motivasinya ingin dipuji sama orang, ingin diapresiasi sama manusia, ingin dikenal, ingin followersnya semakin banyak, subscribernya semakin banyak. Kadang-kadang ngeri Pak, di masa sekarang ini orang amalnya tuh haus semua itu gara-gara ria. Ria di masa sekarang tuh gampang sekali. Upload aja apa yang kita lakukan, brand langsung viral. Paling enggak 50 orang yang lihat. Wah hari ini Ustadz ini. Nah, wah ini Bapak ini istiqomah. Kadang-kadang di grup juga ya. Orang nggak sengaja itu, tapi sebenarnya di situ ada ria. Yuk sholat duha yuk tahajud yuk. Memang boleh mengajak-ajak itu Pak, tapi harus dari sininya itu ditata. Jangan sampai kemudian berarti siap sudah bangun ini tahajudnya istiqomah. Waduh, bahaya itu, memperlihatkan amal ya kepada orang supaya
diapresiasi sama orang, itu bahaya. Nah makanya beda kualitasnya orang yang karena Allah dan yang karena manusia, beda. Nah karenanya di situ perlu kita belajar ya. Untuk mendapatkan berkah itu memang tidak gratis ya. Harus ada tahapan-tahapan dan ada proses. Nah ini ciri khasnya berkah ini Pak. Dia bisa datang dari arah yang seringkali tidak kita duga ya. Jadi kita jangan tadi saya menyampaikan hal-hal yang kecil. Kadang-kadang apa? Kebaikan dari Allah itu diberikan kepada kita dari tempat atau dari arah dari apa yang kita lakukan tapi tidak terduga. Misalnya kita diberkahi oleh Allah dengan selamat dari musibah, itu kan kebaikan juga ya. Bisa jadi ya, selamatnya kita dari mara bahaya hari itu ternyata bukan dari amal kita yang sangat besar, tapi amal kita yang tidak kita duga justru kemudian mendatangkan kebaikan yang melimpah berupa diselamatkan dari mara bahaya. Ini ada cerita nyata Pak, saya dapat di internet itu luar biasa ini, cerita inspiratif ya, yang menggambarkan betapa terkadang hal-hal yang besar yang terjadi yang kita dapatkan itu wasilahnya adalah hal-hal kecil yang tidak kita duga, yang sederhana dan kadang kita sepelekan. Apa? Ini ada seorang pemuda di Malaysia kebetulan kejadiannya. Dia cerita, saya punya seorang ibu saya sedang dirawat di rumah sakit dalam keadaan koma, sudah koma, dan didiagnosis oleh dokter penyakit ibu saya sudah tidak bisa disembuhkan, jadi tinggal menunggu waktu. Nah, hari itu giliran saya menjaga ibu gantian dengan adik saya. Jadi adiknya itu giliran malam, dia giliran pagi-pagi saya datang pakai mobil, kebetulan hujan turun. Saya lihat dia cerita itu di monitor penanda tangki bensinnya itu mau habis, tinggal satu kata lain di baloknya gitu. Akhirnya saya mampir ke SPBU. Ini cerita dia. Pas hujan, mampir ke SPBU hujan. Saya isi bensin. Nah begitu saya isi bensin kata dia, tanpa sengaja matanya itu tertuju kepada pemandangan yang kemudian menimbulkan rasa kemanusiaannya itu muncul. Apa? Ada satu ekor kucing dengan 3 ekor anaknya yang masih kecil, basah karena hujan banyak, dan kelihatan menyedihkan kondisinya ya. Di SPBU Pak, ada 4 kucing 1 induk 3 ekor anak, dan sepertinya dalam keadaan kelaparan, badannya kurus-kurus ya. Ya nggak tahu ada yang buang atau gimana ya. Hidupnya di SPBU sih, coba kalau di pasar ya, SPBU terus makan apa, minum apa, minum bensin mati langsung. Jadi nggak ada makanan. Nah tiba-tiba pemuda ini lihat dan muncul rasa iba. Alih-alih dia meneruskan perjalanan buru-buru menemui ibunya di rumah sakit, kemudian dia kepikiran, kasihan itu 4 kucing, saya beli makanan kucing dulu deh, nanti baru ke ibu saya. Ini spontan dari rasa iba seorang manusia kepada binatang. Akhirnya apa? Dia pergi mencari makanan kucing. Dia beli 1 kaleng agak besar. Balik ke tempat itu, kucingnya masih di situ karena masih hujan. Akhirnya apa? Dia kasih makan, disuapin, dia buka disuapin. Makanan kucing 1 kali itu habis, ludes, kelihatan sekali mereka lapar, luar biasa. Begitu selesai habis, dia pamitan, saya pergi dulu. Mereka kucing-kucing itu melihat ke dia seolah-olah mengucapkan terima kasih, meong. Kita kan nggak tahu bahasa kucing, tapi saya yakin siapapun itu ya, dalam situasi kayak begitu kalau lihat binatang dan binatangnya dikasih, itu rasa terima kasihnya luar biasa.
pemuda ini nggak ada sama sekali karena jarak dari rumah ke rumah sakitnya agak jauh ya. Dia akhirnya pergi melanjutkan perjalanan ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dia langsung ke kamarnya karena sudah tahu kamarnya dan beberapa lama kan koma. Begitu sampai di kamar kaget, ibunya nggak ada, adiknya juga nggak ada. Langsung pikiran seorang anak kalau ibunya sudah koma kayak begitu dan didiagnosa oleh dokter tidak mungkin sembuh. Kepikiran kemana Pak? Kira-kira Pak? Kamar mayat. Iya nggak? Waduh, ibu saya udah meninggal, langsung ke kamar jenazah. Nanya sama kamar jenazah, ada nggak jenazah yang namanya ini? Bingung. Petugasnya nggak ada seorang yang namanya itu. Di kamar bangsal nggak ada, di kamar jenazah nggak ada, terus di mana? Dia akhirnya balik lagi ke tempat di mana ibunya dirawat. Saking paniknya dia nggak sempat nanya, itu langsung aja ke kamar jenazah gitu kan. Akhirnya balik ke situ nanya, ibu yang di kamar ini kemana? Oh, yang ini lagi jalan-jalan sama perawat sama saudara anda kayak gitu. Ya Allah, kayak terbang ini orang ini ya. Pemuda ini nemuin ibunya, dipeluknya ibunya, nangis di situ ya. Kemudian bertanya, ibu ya Allah ibu nggak ada di kamar, saya pikir ada apa-apa, ternyata malah ibu sudah duduk begini bercengkrama sehat walafiat, padahal ibu sudah koma berapa lama. Akhirnya ibunya cerita, kamu sudah melakukan apa nak? Gak melakukan apa-apa, tadi cuma masih makan kucing itu. Jadi saya yakin itu waktu kamu di perjalanan gak lama, karena dari rumah kerja 1 jam, mungkin setengah jam tadi di SPBU masih makan, terus setengah jam ke sini. Setengah jam yang lalu ibu bangunnya kenapa? Jadi waktu itu ibu dalam keadaan koma dan ibu melihat ada 2 jalan. Saat itu ada 2 jalan. Ibu yakin yang satu jalan kematian ibu, yang satu jalan kehidupan. Saat itu ya, ibu sudah hampir melangkah menuju jalan kematian ibu. Begitu mau melangkah, ibu dihadang oleh 4 ekor kucing, 1 induk dan 3 ekor anak kucing. Dihadang, nggak boleh ibu, nggak boleh lewat sini, ibu harus lewat sana. Ketika di situ ibu mendengar ya, doa dari 4 kucing itu. Ya namanya juga mimpi yang ini kan antara mimpi dan nyata, kan kucing bisa bicara. Nanti di akhirat semuanya bisa bicara. Apa? Kucing itu ibu lihat ya, menengadahkan tangannya dan mengatakan, ya Allah Tuhanku, selamatkanlah ibu dari orang yang telah menyelamatkan kami. Jangan ambil nyawanya saat ini demi kami, karena dia adalah wasilah dari seorang anak yang telah menyelamatkan nyawa kami. Begitu saya mendengar doa kucing tadi, ibu terbangun. Adik kamu kaget, panggil suster, panggil dokter, diperiksa, ternyata ibu sadar. Dan penyakit ibu yang didiagnosa nggak mungkin sembuh itu kemudian sembuh. Ibu lihat, kamu lihat sekarang ibu bisa ngobrol kayak begini. Anak itu tambah nangis. Dia nggak menyangka bahwa apa yang dilakukannya yang sangat sederhana. Ya kan Pak? Ya. Kan sederhana sekali itu. Paling berapa rupiah? 50.000 lah paling banyak ya, kasih makan kucing itu. Menyelamatkan nyawa ibunya. Jadi jangan kita mengestimasikan hal yang kecil. Bisa jadi itu jadi wasilah yang besar. Imam Masjid Bintara Sektor 9, namanya Ustadz Miftahudin, itu adik kalau saya di PTIP. Beliau itu pernah koma, pembuluh darahnya pecah, koma. Masih muda, usianya jauh di bawah saya, mungkin 10 tahun beda dengan saya. Itu koma.
Saya sudah, ya Allah, Pak Miftah koma, usia masih muda begini. Dia masa sih usianya sependek ini. Tiba-tiba saya mendengar sembuh, sehat. Saya ketemu tambah gemuk. Ya Allah, Ustaz Miftah, Anda ternyata masih berumur panjang. Saya waktu itu nggak mau nanya-nanya, nggak mau kepo. Baru beberapa waktu yang lalu saya nanya, Ustaz Miftah, kan dulu pernah koma ya? Itu ceritanya gimana? Kok Anda bisa sehat seperti sekarang ini? Kalau sudah pembuluh darah pecah itu harapannya sangat kecil, ya. Anda bisa sehat kenapa? Waktu saya koma itu, saya didatangi oleh laki-laki muda, ganteng, baunya wangi. Salaman sama saya dan ngasih tahu, Pak Miftah, insya Allah Anda sembuh. Insya Allah Anda sembuh. Bangun saya, habis ketemu sama orang itu bangun, beberapa waktu kemudian didiagnosa oleh dokter, sembuh, pembuluh darahnya normal lagi. Ya. Akhirnya saya penasaran, saya nanya sama Kiai Kos ya, sebenarnya pemuda yang nemuin saya baunya wangi itu siapa? Dijawab, itu Al-Quran kamu. Kamu kan hafal Quran dan istiqomah. Jadi memang orang ini istiqomah banget, hafal Quran lancar banget dan istiqomah ya, dengan Al-Quran ini. Itu Al-Quran kamu yang menyelamatkan kamu. Dan itu sering diceritakan juga oleh Prof. Akil di mana-mana ya. Kejadian-kejadian seperti itu yang tidak terduga. Maka ini kemudian apa? Tidak dirasakan secara material, barangkali tidak secara materi, tidak harus berbentuk materi semuanya sama. Ada yang dapatnya materi, ada yang bukan berupa materi, tapi lebih berharga daripada yang berupa materi. Contohnya apa? Kesehatan. Contohnya tadi kesembuhan dari penyakit. Nah itu nyawa kan lebih berharga dari apapun. Kita diselamatkan oleh Allah dari mara bahaya, ya kan? Bisa jadi ya. Karena apa? Pastilah dari sesuatu yang kita lakukan. Kemudian apa? Tidak bisa diukur. Kadang-kadang sulit kita mengukurnya. Ya. Bisa saking banyaknya, ya. Atau bisa karena yang mau diukur itu tidak ada bentuknya, tapi dirasakan. Ya mungkin yang namanya ketenangan hati, ketenangan jiwa, ya. Hidup yang nyaman, yang tentram itu kan dirasakan semua orang. Tapi kalau ingin dideskripsikan bentuknya kayak apa, wujudnya nggak ada, materinya nggak ada, tapi lebih dibandingkan materi. Ya Bapak, orang sehat ya, itu luar biasa. Orang makan itu lauknya cuma dua Pak, lapar sama sehat, ya kan? Ya. Cuma dua lauknya, mau dimanapun itu ya, mau menunya kayak apapun, itu lauknya cuma dua, lapar dan sehat. Orang bisa lapar karena apa? Ya karena sehat. Orang yang sehat yang bisa lapar. Ya. Orang makanan bertumpuk-tumpuk di depan tapi lagi sakit, nggak bisa itu dimakan. Ya kan? Atau makanan banyak tapi lagi kenyang, nggak lapar. Makanya orang kalau lagi sehat lapar, ya Allah subhanahu wa ta'ala, sambel terasi aja sudah nikmatnya, lebih makan di Singapura sana. Ya. Makanya nggak usah ya kita mengukur-ukur banding-bandingin sama orang itu kok ibadahnya nggak lebih bagus dari saya, mobilnya lebih bagus, nggak usah. Ya. Karena bisa jadi yang dia rasakan itu semua. Hakiki lah, mudah-mudahan itu yang dapatkan. Nah, kemudian yang terakhir tadi sudah saya sampaikan, keberkahan berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan dari sesuatu yang diberkahi. Beda-beda, nggak semua orang sama Pak. Karenanya apa? Kalau beda-beda ya sudah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, sesuai dengan amalnya masing-masing. Sudah dibagi oleh Allah untuk kemaslahatan kita bersama. Baik, sudah 1 jam saya berbicara, tidak terasa. Silakan kalau ada yang didiskusikan. Tidak ada, baik kita tutup dengan doa. Allah, silakan Pak ya. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ini negerinya betul berlimpah. Iya betul. Sementara di masyarakat rakyat itu masih ada orang-orang lain. Iya. Kalau kita memilih kepada ke negeri yang lain,
kita gitu kan. Sumber daya cukup, berlimpah rakyatnya itu ya para pemimpin supaya apa yang harus dilakukan. Hanya menyongsong itu Indonesia emas ya betul. Iya 2045 emas ya. Iya, baik dalam Al-Quran ada ya firman Allah walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri beriman bertakwa, maka akan kami buka pada mereka barakat keberkahan dari langit. Walakin kadzabu, tapi mereka mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami ambil atau kami siksa mereka. Bisa jadi di dunia dengan apa yang mereka lakukan. Siksanya di dunia apa? Diambil keberkahan. Karena mereka mendustakan Allah. Sumber daya alamnya banyak tapi tidak dinikmati. Diambil sama negara lain. Ya. Kekayaan alamnya yang demikian luar biasa. Ya. Saya ngeri banget, saya beberapa waktu ke Malaysia. Itu sepanjang lewat Thailand, lewat Thailand Selatan itu dari Kuala Lumpur, itu sepanjang jalan kelapa sawit itu indah sekali, rapi sekali, ya. Begitu lewat Kalimantan, saya beberapa kali ke Kalimantan Timur, itu hutannya bolong semua Pak, pohonnya sudah nggak ada, ya. Kemudian tanahnya sudah pada bolong, digali semua sama orang-orang pencuri-pencuri yang nggak jelas, yang ilegal itu, dan ilegalnya dilegalkan. Iya. Saya lihat di belakang polsek itu ada tanah yang warnanya hitam-hitam seperti batu bara, tapi udah bolong. Loh itu ilegal apa legal? Ilegal Pak, tapi dilegalkan. Itu ada polisinya di situ, mohon maaf ya, jadi polisi. Ada polisinya di situ, tahu mereka. Kenapa mereka diam? Karena mereka mendapatkan jatah. Kalau yang legal itu kan mereka dapatnya dikit Pak, karena store gitu kan. Kalau yang ilegal itu kan lebih banyak dapatnya. Maka yang ilegal ini dilegalkan, dan itu masif sekali. Nah ini kan yang disebutkan dalam di situ mendustakan, bukan berarti mendustakan Al-Quran saja, mendustakan isi Al-Quran yaitu melestarikan alam tidak dilestarikan. Mendustakan dalam arti apa? Kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat diambil mereka sendiri. Itu pada akhirnya kemudian berimbas kepada apa? Ya kepada kondisi yang kita rasakan juga. Mau itu kemarin Pak Menteri Kesehatan kan orasi ilmiah di wisuda PTI itu, kalau ingin menjadi negara maju Indonesia emas itu satu orang atau keluarga itu pendapatannya harus 15 juta. Sekarang ini ya Indonesia baru sekitar 5 juta per kapita per orang. Untuk mencapai 15 dibutuhkan sampai 2045. Tapi kalau caranya masih seperti sekarang, bocoran anggaran di mana-mana, korupsi di mana-mana, itu sulit untuk mencapai 15 juta itu. Itu standar sudah, standar masuk standar kesehatan itu 11 juta minimal. Setiap orang mendapatkannya. Sekarang coba kita lihat, ada orang bahkan penghasilannya nggak ada sama sekali, tidak punya penghasilan, dan itu banyak. Maka ya itulah barangkali ya siksanya itu tidak dalam bentuk diturunkan misalnya kayak di zamannya Nabi Lut ya, batu gitu, atau zamannya Nabi Nuh ya banjir, tidak seperti itu, tapi siksanya tadi itu. Jadi keberkahannya itu diangkat. Jadi kebermanfaatannya dari apa yang kita miliki. Ya, kalau kita bandingkan misalnya dengan Singapura yang nggak ada apa-apanya Pak ya, tapi semua orang mendapatkan nikmat dari pengelolaan negara yang barangkali itu pelajaran yang dan apa yang harus kita lakukan ya, sebagai masyarakat ya, sebagai masyarakat ya, tugas kita ya, adalah yang pertama tentu saja kritisi. Kalau ada hal-hal yang keliru sampaikan saja melalui mekanisme konstitusional, melalui DPR, melalui perangkat-perangkat desa. Sampaikan. Kalau toh kemudian tidak disampaikan, tugas kita selesai. Karena kewajiban kita hanya menyampaikan, kemudian dilaksanakan atau tidak, itu urusan mereka. Itu yang paling penting. Kewajiban kita adalah menyampaikan kebenaran itu. Termasuk ya saya dalam kerangka ini. Seringkali di masjid-masjid saya juga menyampaikan kritik. Gitu. Ya, itu tugas kita sebagai masyarakat. Harus peduli kepada kondisi negara kita.
Itu tugasnya betul. Nah yang kedua, ya, tentu saja ya, kalau memang mereka melakukan kekeliruan, ya, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah, bisa kembali kepada kebenaran. Jadi dua langkah tadi, langkahnya secara konkret, secara fisik kita mengkritisi, melakukan upaya-upaya perbaikan melalui mekanisme yang benar. Yang kedua tentu saja memohon kepada Allah akan dilindungi dari mara bahaya. Ya, karena saya yakin Pak, yakinnya ya, negara kita ya, ini dilindungi oleh orang-orang yang masih berkomitmen kepada masjid. Insya Allah bapak-bapak inilah ya, jadi sebagai pionir-pionir yang untuk senantiasa melindungi negara kita dari mara bahaya. Saya kok yakin orang-orang soleh di negara kita masih banyak ya, yang setiap malam mereka menangis ya, bukan hanya menangis untuk diri mereka sendiri, tapi menangisi negaranya ya, bagaimana supaya negara ini tetap mendapatkan itu Allah. Itu banyak Pak. Saya punya kiai, adik saya, anak-anak saya tiga-tiganya di situ. Beliau itu ya, setiap kali berdoa, doanya untuk Indonesia. Beliau tidak pernah berdoa untuk diri beliau sendiri. Kenapa? Kata beliau, saya mendoakan Indonesia. Kalau Indonesia baik, saya juga akan baik karena saya warga negara ini. Jadi masih banyak Pak orang-orang soleh yang berkomitmen dengan doanya itu. Dan itu silahul mukminin. Itu senjata orang mukmin yang paling kuat, lebih kuat dari senjata apapun, termasuk nuklir, termasuk apapun itu. Kalah semua sama senjata doa. Ya mudah-mudahan ini Pak, ini yang akan senantiasa bisa menyelamatkan kita ya. Kalau memang kondisinya tidak segera membaik ya, itu kan urusan mereka dengan Allah ya. Yang penting kita sudah berusaha, misalnya yang perangkat desa melalui kecamatan, kabupaten atau melalui DPRD yang sudah disampaikan ya, usulan-usulan kita ya, tapi kemudian tidak direspon, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan kita adalah menyampaikan, dan yang kedua berdoa kepada Allah dan berusaha untuk kebaikan kita. Demikian kita tutup bersama dengan doa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad alhamdulillahil alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, farqna ba'da farqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna shaqiyyan wa la mahmuma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'an, qalban khashi'an, wa lisanan dhakiran, wa yaqinan shadiqan, wa rizqan wasi'an mubarakan, wa 'amalan shalihan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min 'aynin la tadma' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma istajib du'a'ana washfi mardana وارحم موتانا ولا تخيب فيك رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.